Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini atau pada pagi hari ini kita selangkah demi selangkah kegiatan kita satu-satu kita tuntaskan. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah kasih kekuatan, kesehatan yang sempurna, sehingga bisa mentuntaskan program umrah kita sampai balik lagi ke kampung halaman kita. Bapak Ibu sekalian, keberangkatan Bapak Ibu ini sama seperti kalau bahasanya engkong ngaji pelaut, mana ngelajo namanya kong ya, merantau. Orang kalau ngelajo merantau pulang harus bawa apa? Bekal, harus bawa bekal yang banyak. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu, karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Kita semuanya nanti pasti pulang kampung. Pasti nggak, Bu? Ya, di kampung biar kita enak, biar kita bahagia. Nah, selama merantau harus bawa bekal yang banyak. Ya, salah satunya Bapak Ibu sekarang ini lagi nambahin bekal. Ya, sehingga kalau besok pulang umrah kita dipanggil oleh Allah pulang menghadap Allah, kita sudah bawa apa? Bekal. Di dalam buku ini Bapak Ibu yang sudah saya berikan di halaman 18, ya, ini ada 3 manusia yang tidak pernah rugi, selalu untung. Ya, jadi manusia yang tidak pernah rugi, selalu untung, ada 3 orang. Dan Allah sudah jelaskan di dalam surah Fatir ayat 29. Yang pertama, innalladzina yatluna kitaballah. Nah, Bapak Ibu ini merantau jangan sampai rugi. Ya, jangan sampai kagak bawa untung pisang dari rumah pulang ke rumah rebek doang dibawa ya. Nah, jangan ya. Yang pertama, orang yang tidak pernah rugi itu adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Ya, kenapa? Karena membaca Al-Quran itu mau paham nggak paham dicatat ibadah. Ya, pokoknya yang ibu bisa baca. Bisanya baca kulhu, ya kulhu sebanyak-banyaknya. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam, sebanyak-banyak. Emang itu yang kita bisa. Ya, ya syukur-syukur sih baca Quran punya sampai hatam. Ya, makanya nanti program Bapak Ibu, program pribadi ya baca Quran. Ya, kalau perlu ya selama perjalanan hatam. Kalau kagak hatam ya nanti diselesain di apa? Rumah. Yang penting dari sini bismillah nih, saya mau hatam ini. Gitu. Duduk di mana pegang Quran, karena Quran kan gampang di HP. Kita kalau bacaan kita tinggal kita batasin gitu. Ya. Jadi membaca Al-Quran, paham nggak paham dicatat punya nilai ibadah. Bahkan kata Nabi, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Quran. Nah, riwayat lain kata Nabi, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'ani nazran, begitu, Bu. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Quran yang dibaca. Jadi membaca Al-Quran dibaca begini itu lebih utama, lebih afdal ya. Yang kedua, membaca Al-Quran itu dihitung nilai pahalanya per huruf. Jadi bukan per surah. Jadi kalau Bapak Ibu baca alif lam mim berapa huruf? 3. Alif 1 huruf, mim 1 huruf, lam 1 huruf. 1 hurufnya Allah kasih 10 kebaikan.
Jadi ibu bapak baca alif lam mim udah dapat berapa? 30. Nah, qul huwallahu ahad itu berapa huruf? Nah, ya kan? Nah, kalau kita ulang-ulang satu hurufnya 10 kebaikan. Ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, dalam buku ini dijelaskan ya. Diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali, man qara'al Qur'an wa huwa qa'imun fis shalah. Kalau ada orang yang baca Al-Qur'an dan dipakai buat sholat, sholatnya berdiri. Kayak tadi kita. Ya, berdiri. Kana lahu bikulli harfin mi'ata hasanah. Satu hurufnya Allah balas 100 kebaikan. Bukan 10 lagi. 100. Kalau sholatnya apa? Berdiri. Wa man qara'a wa huwa qa'idun fi sholat. Tapi kalau orang sholatnya sambil duduk, tadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau kakinya pegel nggak apa-apa duduk. Ada bangku banyak tuh. Ya, jangan dipaksain. Tapi satu hurufnya berapa? 50. Turun, lain enakan duduk. Ya, banyakan berdiri walaupun sakit-sakit dikit nggak? Ya, Asman ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau orang itu membaca Al-Qur'an kharijus shalah, di luar sholat, tetapi punya wudhu. Ya, punya wudhu, maka satu hurufnya 25 kebaikan. Ya, lagi ini nih, kita baca tadi itu Alam Nashrah ya. Itu satu hurufnya berapa? 25, karena kita punya wudhu. Ya. Tetapi kalau orang yang ghairi toharotin, ya, tidak punya wudhu, dia satu hurufnya 10. Tuh, jadi nggak pernah rugi, untung selalu. Ya, punya wudhu 25, nggak punya wudhu apa? 10. Itulah Al-Quran, ketika dibaca dia tidak akan pernah rugi. Makanya kerjakanlah ibadah yang selalu untung. Ya, kenapa yang untung-untung kita biarin? Orang kalau dagang, depan dagangannya ada keuntungan lah, ditinggal ya rugi. Mana yang benar rasana? Ya kan? Yang tukang dagang ya. So, statusnya ada anggur, ada apel, ada apa baik itu ya. Bu jualan buah-buahan ya di rumah. Enggak, jualan di status doang. Tuh kan? Jadi nyari untungnya udah bagus, udah bisa. Nah, sekarang kita di sini cari pekerjaan yang kalau kita kerjakan pasti untung. Enggak ada ruginya. Baca Al-Qur'an. Nanti sampai perjalanan, pegang aja tasbih sampai ke Mekah itu berapa kali tuh kulhu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allah samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad, begitu ya. Nah, tadi kenapa saya ajak Bapak Ibu baca Alam Nashrah? Saya dapat ijazah itu, Bu. Ya. Yang pertama, kalau bagi Bapak Ibu pengen punya anak, cucu atau cicit yang hafal Al-Qur'an, baca itu tuh setiap habis salat subuh berapa? 9 kali. Di buku itu udah ada tuh. Pengen kan kita, Bu ya? Kalau nggak anak kita, ya cucu kita. Kalau nggak cucu kita, cicit kita. Gitu. Nenek-nenek udah agak bunting lagi, kan udah nggak mungkin punya anak lagi kan? Gitu. Paling kagak nanti ada yang hafal Al-Quran cucu. Kalau nggak berarti apa? Cicit. Begitu ya. Baca 9 kali setiap habis subuh. Kemudian ada juga amalan baca itu 9 kali. Tangan taruh di sini gitu, Bu, tuh, di dada. Buat apa? Supaya itu dada kita, hati kita jangan selalu benci sama orang. Kan ada, Bu ya. Lihat orang tuh kesel deh bawaannya. Ya. Jadi lihat orang itu tenang aja sama gini, Bu, happy aja begitu ya. Kan tergantung di sini nih. Lihat orang begini gedek, lihat orang begini gedek, lihat orang begitu gedek. Nah, itu berarti di hati Bapak Ibu masih ada penyakitnya. Nah, penyakit hati itu nggak bisa diobatin kecuali diri sendiri. Nah, salah satunya adalah pertolongan Allah. Alam nashrah laka sadrak, gitu ya. Biar dada kita itu Allah kasih lapang. Lapang itu, Bu, enak aja udah gitu. Jadi lihat orang begonok kayak begini, nggak pernah benci, nggak pernah kesel, nggak pernah. Ya, ada orang yang lebih kaya dari kita, ya, ada orang yang lebih bisa dari kita, nggak kesel nggak, karena hati kita emang udah kita apain? Kita lapangkan. Ya, Nabi itu, Bu, sampai Allah sebutkan alam nashrah laka sadrak, bukankah kami lapangkan dadamu Muhammad, gitu. Sehingga apa, Bu? Nanti Ibu akan lihat rumah Nabi itu luasnya 4 meter kali 4 meter. Dia nggak pernah apa tuh? Dia nggak pernah benci sama orang. Sampai Nabi tuh, Bu, tidur itu pipinya sampai bekas stiker kelihatan. Ya kan, sampai sahabat datang ke rumah Nabi, ya Rasulullah, kamu nggak pantas seorang Nabi
tidur di tikar yang pipinya apa tuh? Bekasnya kelihatan. Jeplak gitu Bu ya. Kata sahabat, apa perlu saya belikan permadani, karpet yang empuk biar kamar? Nggak mau. Ya, itu hanya dunia. Ya. Jadi Nabi tuh nggak pernah iri dengan orang, dengan ini, dengan itu ya. Karena dia punya dada yang lapang. Nah, oleh karena itu ibu tuh boleh dibaca. Jadi biasa aja gitu Bu, mau orang lebih kaya dari kita orang lebih maju dari kita ya. Pokoknya urusan kita nggak urusan sama Allah aja gitu. Orang kan masing-masing punya apa tuh? Rezeki ya Bu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa membaca Al-Quran itu termasuk pekerjaan yang pasti untung? Karena Al-Quran itu dibaca ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dia akan datang memberikan kita syafaat, bantuan. Kita kan nggak tahu Bu di akhirat hidup kita enak apa enggak, sengsara apa bahagia. Kalau di akhirat umpamanya nauzubillah kita sengsara, Quran tuh datang Bu nemuin kita. Nih yang sering lu baca, walaupun bacanya quru doang. Gitu ya. Datang dia ngapain? Ngangkat derajat kita, memberikan syafaat. Jadi rugi belum tentu. Nah, jadi nggak pernah rugi. Maka bacalah apa? Al-Quran. Itu orang pertama Bu. Orang kedua Bu, yang tidak pernah rugi, kata Nabi, kata Allah, wa aqamus sholat, yaitu orang yang selalu mengerjakan sholat. Jadi sholat itu Bu, pekerjaan yang tidak pernah rugi. Bahkan sholat itu barometer, ukuran seseorang amalnya baik apa enggak dilihat sholatnya. Jadi nanti ibu kita ya di akhirat itu ketika ditanya oleh Allah, berapa kali lu umrah? Bukan. Berapa kali lu haji? Bukan. Berapa banyak lu bersedekah? Bukan. Tapi sholatnya bagus enggak? Kalau sholatnya bagus, maka amal lain ikut apa? Bagus. Maka ibu-ibu tuh kita ajak sholat. Ya. Nah, ibadah sholat ibu sekalian adalah ibadah yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah. Nabi itu kan tadi rumahnya berapa? 4 kali 4. Di situ Nabi tidur, di situ Nabi sholat malam. Jadi Nabi kalau sholat malam di rumah, bukan di masjid, ya kan? Sampai-sampai ketika Nabi sujud dan ruku, sampai nyenggol Aisyah yang tidur di sampingnya. Karena saking apa? Sempitnya rumah. Sampai Aisyah bangun, ya Rasulullah, kamu ini orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kakinya pada bengkak Bu, itu sholat malam. Ya. Lah, iya, itu baru 11 rakaat Bu ya, udah bengkak ya. Udah bengkak. Nenek udah bengkak ya. Iya, itu baru segitu. Bagaimana dengan Nabi semalaman suntuk? Ya kan? Karena Nabi apa? Saya malu sama Allah, saya udah dijamin Allah masuk surga, tapi saya balas rasa syukur saya dengan nyantai-nyantai. Nah ibu bapak ini Allah kasih anugerah yang luar biasa. Bisa datang ke Mekah, ke Madinah, itu anugerah nikmat Allah yang sangat besar. Banyak orang yang gak bisa datang, nggak punya duit, nggak sehat, ya. Nah ibu bapak yang Allah kasih kesempatan datang kemari, rasa terima kasih kita kepada Allah banyak-banyak apa? Sholat. Apalagi sholat yang bernilaikan Pak, sholat yang bernilaikan pahalanya besar, atau sholat yang memang bukan hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah. Apalagi Bapak Ibu besok di Mekah, sholatnya 100.000 kali lipat. Ya, kalau sholat wajib udah pasti, sholat wajib yang 5 waktu itu udah pasti. Tapi bagaimana kita bisa menambah tambahan pahala kita dengan sholat apa? Sunat. Yang tadi itu terlalu sunat semua tuh. Karena kan sholat sunat itu ibu sekalian nambel sholat wajib yang pada gompal, yang kurang sempurna. Nah kan nanti kita di akhirat dikasih buku catatan gini Bu. Masing-masing orang punya buku catatan. Ya kan, kata Allah, malaikat coba lihat itu catatan sholatnya, Johor, asar, maghrib, bisa subuhnya bagus enggak? Ya Allah, ini orang kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak, kadang-kadang ketinggalan ya, gitu. Coba lihat sholat sunnahnya bagus nggak? Nah, ternyata pernah umroh, qiyamul lail bersama-sama, camot, tambal yang kurang. Tuh begitu, ya kan? Makanya kalau bisa
Salat sunatnya itu kerjain yang maksimal. Kayak duha. Duha maksimalnya berapa? Maksimal 12 maksimal. Udah pernah ngerjain duha 12? Nah, ya kan? Di sini kerjain nih, karena udah kagak mikirin cabai bawang ya. Nah, di sini kerjain. Minimal salat duha 2 rakaat. Maksimal berapa? 12. Nih kata Nabi nih. In shallaita duha rakaataini. Kalau kamu sholat duhanya 2 rakaat, 2 rakaat doang sehari ya, itu lam yuktab minal ghafilin. Kamu tidak termasuk orang-orang yang lalai. Ngapain baik kan suka lalai Bu ya? Lupa, nunda-nunda gitu. Supaya kita termasuk bukan orang-orang lalai, maka dawamkan, biasakan sholat sunat duha berapa? 2 rakaat, bukan 2 kali, 2 rakaat setiap hari ya, 2 rakaat setiap hari, biar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Naik Bu 4 rakaat. Kalau kamu bisa melakukan salat sunat duha 4 rakaat, kutibta minal muhsinin ya, kutibta minal muhsinin, kamu tercatat orang-orang yang baik. Jadi perilaku kita baik, akhlak kita baik, hati kita baik, sikap kita baik. Kalau kita punya kebiasaan salat duha berapa? 4. Nah, sama tetangga baik, sama saudara akur, sama ini akur. Kalau kurang baik, nah itu duhanya amplok-amplokan tuh. Ya, nah iya. Jadi kalau pengen kita jadi orang baik, kerjakan duha berapa? 4. Naik dikit lagi. Berapa? 6. Kalau kamu bisa ngerjain duhanya 6, kutibta minal qanitin. Orang ini tercatat orang yang ahli ibadah. Lain lagi tuh. Ya, lebih bagus tingkatannya. Orang-orang yang qanitin, orang yang taat kepada Allah, adalah orang yang duhanya berapa? 6. Naik lagi. Berapa? 8. Orang-orang yang bisa melakukan duhanya 8, kutibta minal faizin, orang yang sukses. Nah, orang yang sukses dunia dan sukses akhirat, duhanya berapa? 8. Pengen minta kaya, pengen minta rezeki banyak, duhanya berapa? 2. Lah kagak nambah-nambah ya. Jadi duhanya kalau pengen minal faizin, orang-orang yang sukses, duhanya berapa? 8. Masih pengen nambah lagi? Nah, berapa berarti? 10. Orang yang duhanya 10, kata Nabi apa? Lam yuktab al-yauma danban. Hari itu tidak tercatat punya dosa. Bersih. Ya, sehari itu kita nggak punya dosa. Enak kan tuh Bu? Kalau hari itu kita dijemput sama Israel, bebas sudah punya dosa. Nah, kalau dosa kita pengen habis setiap harinya, kerjain apa? Duha berapa? 10 ya, ingetin tuh. Nanti kalau kalian ingat diulang lagi di YouTube. Ya. Naik, paling tinggi, paling bagus. Berapa? 12. Orang-orang yang duhanya 12, kata Nabi, banallahu baitan fil jannah. Allah kasih kapling rumah di surga. Pulang kampung udah punya rumah. Jonjon. Nah, jonjon Bu. Bukan yang komisi di tengah. Oh, jajan itu ya. Jadi kalau kita pulang kampung udah punya rumah, udah punya kapling, tenang. Enak. Kayak Bapak Ibu kan terus udah ngerantau. Maka bangunlah rumah di surga. Bagi orang yang selalu salat duhanya berapa? 12. Berarti ntar siap 12. Insya Allah nyuruh bentar lagi baru belonjor ya. Nggak apa-apa begini man, duduknya ntar. Ya 12 duduk di kursi. Nggak apa-apa ngasal sedikit. Makanya kan jam 8 sini kan. Jam 8 sholat duhanya masing-masing. Ya duhanya masing-masing. Jadi nggak berjamaah. Duhanya masing-masing. Kerjain sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak berdiri ya duduk. Ya biar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Nah kan kemarin mau ngerantau. Ngapain kalau sini tuh bang mau makan di restoran doang ya? Ya, sekarang kegiatan kita sholat dulu. Ntar besok di Mekah nih tampuannya kaki umroh, tawaf sama sa'i. Ya, tuh 2 orang yang tidak pernah rugi. Ketiga, kita ada 3 orang kan?
Orang yang tidak pernah rugi, kata Allah, adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik secara sirron, ya sembunyi-sembunyi, ataupun secara apa? Alaniyah, terang-terangan. Nah, Bapak Ibu itu kemarin udah kita minta untuk wakaf ya. Nah, wakaf itu termasuk tadi infak. Ya, kalau yang meniatkan wakaf, nanti tanahnya dibangun buat pesantren, dibangun buat masjid, buat mushola, maka yang mewakafkan pahalanya ngalir terus. Itu yang nggak pernah rugi maksudnya. Ya, kalau dia yang 100.000 ya segitu pahalanya. Kalau dia yang 10 juta ya gedean lagi. Ya saya kayak sholat duha tadi. Yang 2 sama 12 sama nggak? Beda. Maka kalau pengen pahala kita terus mengalir ketika kita berada di alam kubur, maka kerjakanlah yang nomor 3 tadi. Berinfak. Ya, atau berwakaf. Sama termasuk kayak wakaf Quran tuh. Nah, kan tuh wakaf Quran. Nanti Quran taruh di rak Masjidil Haram, maka dia dibaca oleh orang yang wakafin, maka dia dapat pahala. Terus mengalir. Ya, apalagi kalau wakafnya nggak pernah hilang-hilang, termasuk wakaf tanah itu. Kalau Quran kan bisa hilang ya, wakaf tanah nggak hilang-hilang. Ya, makanya kan orang-orang yang matinya husnul khotimah, pengen nggak mati husnul khotimah, Bu? Nah, salah satu cirinya adalah ketika ibadah, cari ibadah yang pahalanya spektakuler, pahalanya gede. Nah, pekerjaan yang sekarang Bapak Ibu lakukan, umrah itu ibadah yang pahalanya besar. Karena ngeluarin duit udah mahal. Pekerjaannya udah berat. Terus jauh lagi dari rumah kita. Maka akan mendapatkan ibadah yang pahalanya besar. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang yang husnul khotimah matinya, cari ibadah yang kalau kita kerjakan pahalanya terus ngalir. Kita udah nggak ngerjain. Pahalanya terus ngalir. Nah, salah satunya tadi apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum. Yaitu berinfak terhadap apa yang rezekinya udah Allah kasih. Makanya alhamdulillah kemarin ya sudah terkumpul berapa? 4 jutaan itu. Ya. Kalau masih mau pengen nambah ya nggak apa-apa, ntar pulang. Ustaz nih saya ngasih 200 juta, alhamdulillah. Cepet itu mah kebangun deh itu ya. Ya. Makanya nggak apa-apa. Jadi supaya kita termasuk orang-orang yang tidak rugi, pertama, banyakin baca Quran. Yang kedua, sholat. Ya, mau sholat apa mau disolatin? Nah, ya kan? Sholat dulu. Nah, yang ketiga tadi adalah berinfak atau berwakaf. Biar kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Ya, Bu ya. Oleh karena itu, Bu sekalian, saya atas nama pimpinan Wafik Alamin Center dan istri ya, mengucapkan jazakumullah. Kalau kemarin yang sudah pada berwakaf, memang sengaja buat setiap berangkat saya kasih amplop. Udah dikasih amplop, mak terserah dia mau ngisi berapa. Ya, kalau besar berarti besar juga apa? Pahalanya. Karena rencana Bu yang di belakang kemarin kita sholat itu mau dibebasin ada 200 meter. Ya, mau bangun musola atau majelis taklim karena bapak-bapaknya kesian. Kalau lagi ngaji malam Sabtu, ngaji di mana tuh? Di lapangan. Nanti juga kan kalau udah ada bangunan masjidnya, pelepasannya juga enak. Umroh besoknya. Mohon doanya biar pembangunannya bisa cepat, tanahnya juga cepat terbebaskan, program sekolahnya juga biar cepat Allah bukain jalan ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, buku ini Bapak Ibu sekalian kemarin udah pada punya masing-masing ya. Nah, doain juga biar jadi buku yang bermanfaat. Karena saya kepengen setiap jamaah yang berangkat akan menjadi souvenir. Nah, doain juga insya Allah nanti di bulan 1 sudah akan terbit buku berikutnya, ya. Dan saya juga sedang lagi nulis itu tentang kematian,
Ya, persiapan kematian. Karena saya banyak banget dapat undangan ceramah itu 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul, ngiter-ngiter ya. Nah, setiap kali saya ceramah itu, saya selalu tanya, kalau saya diundang haul ke keluarga ini, apa ini kelebihan si almarhum? Nah, ternyata itu Bu, Masya Allah ya, setiap saya ceramah di mana-mana itu, orang tuh beda-beda. Kebiasaan baiknya. Ya, karena kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Jadi kalau orang mati, sebut yang baik-baik aja. Nah, saya banyak nemuin, karena setiap kali saya ceramah, kan kalau saya ceramah mati satu kampung, orangnya kan itu juga. Ya, materinya juga beda-beda. Nah, tapi saya kalau tanya, ini siapa kebiasaannya apa? Jadi materi beda-beda. Ada orang yang kerjaannya Bu itu baca kulhu mulu. Itu di tembok rumahnya Bu, isinya kulhu. Jadi kan sehari 1000 tulis 1000, sehari 500 tulis 1000. Bertahun-tahun kok tembok apa isinya angka mulu itu. Tabungan dia apa? Kulhu. Kita kan belum punya gitu Bu ya. Iya. Jadi mikirinnya nabung apa? Duit doang. Tabungan kulhu dicatat. Masya Allah, itu luar biasa Bu. Ya kan? Jadi kalau kita setiap hari baca kulhu minimal 100 itu Bu ya. Atau 1000, maka itu sudah seperti membaca Al-Quran sepertiga Quran. Ya, baca kulhu yang diulang-ulang itu kata Nabi sama dengan dia membaca Quran sepertiga Quran. Dan tadi tuh pekerjaan yang kagak pernah rugi. Ya makanya itu boleh tuh Bu. Jadi tuh kebiasaan baik. Ada yang kebiasaannya salawat orang. Ada yang kebiasaannya nyantun anak yatim. Terakhir malam-malam tuh malam terakhir itu Bu dia tiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali nyantun yatim tuh. Nah, orang-orang yang selalu nyantun yatim sama Nabi kayak jari tengah sama jari telunjuk, dekat nanti di surga. Begitu. Banyak sekali. Nah, peristiwa-peristiwa itu saya tulis dalam satu tulisan. Nanti saya jadiin buku. Biar orang-orang termotivasi. Oh, kalau kita mati itu apa yang kita bawa? Gitu ya. Dan alhamdulillah tulisannya sudah banyak gitu. Tinggal mau dibukukan saja. Dan juga memudahkan buat para ustadz, ustazah ya kalau mau ceramah kematian, ya udah ada di dalam. Nah, sama kayak ini nih, Ibu kalau tuang ceramah gampang sebetulnya. Karena buku ini kumpulan tulisan saya khutbah Jumat. Jadi per momen, ada momen ini, momen itu gitu. Buat tambahan buku ya. Alhamdulillah. Nah, mohon doanya Ibu sekalian, bacakan Fatihah biar bisa cepat ada bekasnya. Ya Bu ya. Karena kan ini salah satu amalan yang pahalanya ngalir kalau kita udah nggak ada. Gitu Bu ya. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah kasih manfaat yang besar. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga Ibu sekalian, kita baca Fatihah buat putra-putri kita yang sedang ujian. Ya, mereka semua pada ujian ya. Yang baik SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kita doakan biar Allah kasih kemudahan. Allah kasih ilmu yang bermanfaat, jadi anak yang soleh dan soleha. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mulai saya titipkan salat qiyamul lail Bu ya. Salat tahajud 2 rakaat. Ya, kalau bisa setiap hari. Kalau enggak seminggu sekali, kalau enggak sebulan kali. Kedua tasbih. Ya, tasbih itu 4 rakaat. Kalau malam kayak tadi 2 rakaat salam. Kalau siang boleh, tapi 4 rakaat sekaligus tanpa ada tahiyat awal. 1 rakaatnya 75 kali tasbih. Ya, berarti kalau 2 rakaat 150. Berarti kalau 4 rakaat berapa? 300. Nah, bacaan tasbih itu Ibu sekalian, kata Nabi apa?
Ahabbul kalam ilallah arba'un. Ada 4 ucapan yang Allah sangat suka. Allah sangat suka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah ini 4 ucapan yang Allah sangat suka. Jadi kerjakan amalan yang Allah suka. Kalau Allah suka, apa yang kita minta, Allah kasih. Gitu. Ya. Maka kerjakanlah salat tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, di angka yang ke-10 atau di angka yang 15, kalau dari Kiai Nasir itu suruh tutup la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tasbih itu adalah oleh-oleh dari Rasulullah untuk pamannya Abbas. Ya, kata Nabi, wahai pamanku, mau nggak nih aku berikan satu amalan yang kalau engkau amalkan akan menghapus 10 dosa kamu. Dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, dosa sembunyi, dosa lama, dosa baru, dosa sedikit, dosa besar, dosa kecil ya. Dosa yang jauh, dosa yang dekat gitu. Kan kita banyak gitu. Yang jauh ya kita dosa, yang dekat juga dosa, yang lama juga masih ada, yang baru dikerjain gitu ya. Kata Nabi, iya, kalau kamu pengen dihapus 10 dosa kamu, kerjakan setiap hari 4 rakaat. Kalau kamu nggak mampu, sibuk, baik, kerjain seminggu sekali. Masih repot juga, kerjain sebulan sekali. Masih repot juga, setahun sekali. Ya, ternyata repot juga, seumur hidup sekali. Untung bisa umroh. Nah, bisa ngerjain seumur hidup sekali, paling kagak begitu. Maka ini oleh-oleh ya untuk Bapak Ibu lakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tasbih itu bacaannya para malaikat dan para nabi ketika tawaf. Ya, makanya kemarin bisa jelasin ketika tawaf besok Bapak Ibu yang dibaca oleh malaikat, yang dibaca oleh nabi yaitu Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus begitu. Ya. Terus yang berikutnya soal apa tadi? Taubat. Ya, maka taubat itu kalau bisa setiap hari. Karena tiap hari juga kita bikin dosa. Ya, kata Nabi apa? Ada ibu minad danbi kamalla dan balahu. Orang yang bertaubat dari dosanya sama seperti dia nggak punya dosa. Habis. Ya, hari ini salat taubat tadi habis kita hapus. Besok lagi kalau taubat habis kita hapus. Gitu. Lah, siapa yang menghapusin kalau bukan kita? Ya. Nungguin dihapusin sama anak, belum tentu dia menghapusin dosa kita. Ya, maka hapusinlah dosa kita masing-masing. Dengan apa? Salat sunat taubat. Minimal sehari sekali. Kalau enggak, beristighfar 100 kali. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Nah, itu wa atubu ilaihi 100 kali. Ya, Bu ya. Terus yang ketiga soal apa tadi? Hajat. Orang hidup mempunyai kebutuhannya. Hajat itu arti kebutuhan. Butuh makan, butuh hidup, butuh sehat, Bu ya. Butuh semuanya dah. Makanya dalam salat hajat itu harus dilakukan karena kita selalu butuh. Ya, butuh kepada Allah. Makanya Ibu sekalian ya, sekarang ini momen Bapak Ibu untuk meminta sama Allah. Kata Imam saya Sabik, Bu, kalau pengen doanya cepat dikabul Allah, pertama doalah di sepertiga malam. Udah kita lakukan. Ya, kalau nggak sempat di situ, berdoalah di tempat-tempat mustajab besok. Nah ini kagak bisa semua orang. Kalau doanya sepertiga malam bisa, tapi kalau doanya di tempat-tempat mustajab, hanya orang yang datang. Ya, maka berdoalah. Justru Bapak Ibu, kalau nggak berdoa, Allah nggak suka. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Kalau ada orang yang tidak mau berdoa sama Allah, Allah benci sama orang itu. Tugas kita meminta doang. Nanti Allah yang ngasih. Gitu. Ibu enakan diminta, apa enakan dipinta? Nah, ya kan? Kalau sifat manusia, semakin banyak sering kita minta sama orang itu makin gedeg. Nah, sifat manusia itu. Minta mulu lu, kerjaan lu. Nah, gitu ya. Tapi kalau sifat Allah, semakin banyak kita minta, Allah tambah senang. Ya. Nah, yang terakhir salat witir sebagai penutup minimal 1 rakaat.
maksimal berapa? 11. Ya, 11. Sekali-kali dalam umur hidup kita salat witirnya berapa? Kalau tadi 11 kira-kira gimana? Nah, ya. Salat malam sama witirnya tambah 11 ya. Oke Bapak Ibu sekalian, demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa diulang-ulang lagi YouTube-nya ya, biar nanti diingat lagi. Mari sama-sama kita baca Fatihah sekali lagi agar kita Allah kasih kekuatan, kasih kesehatan yang sempurna, lancar ibadah kita hari ini sampai balik pulang. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Adanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.